AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Pemerintah terus berupaya mencari solusi agar sistem pensiun ASN lebih berkelanjutan dan tidak semakin membebani APBN. Seiring bertambahnya jumlah ASN yang memasuki masa pensiun, anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran pensiun juga semakin besar. Tak hanya itu, biaya operasional untuk pembayaran manfaat pensiun juga mengalami fluktuasi dari tiap tahunnya. Jika tidak ada perubahan skema yang signifikan, tentunya beban negara akan terus bertambah dan berpotensi mengganggu stabilitas fiskal dalam jangka waktu yang panjang. Lalu bagaimana sebenarnya tren jumlah ASN dan anggaran pensiun selama ini? Mari kita bahas di siang hari ini dalam Bebani APBN, pemerintah ubah skema dana pensiunan ASN. Kita bahas terlebih dahulu begitu ya, terkait besaran pensiun ASN dari tahun ke tahunnya. Karena memang saat ini ASN di Indonesia terus terjadi peningkatan dan juga berdampak pada membesarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara untuk gaji serta pensiun mereka. Bisa kita lihat di sini begitu ya, di tahun 2024, anggaran belanja pegawai yang digunakan untuk membayar pensiun ASN serta TNI Polri tercatat bahkan hingga 164,4 triliun rupiah, angka yang tidak sedikit tentunya. Angka ini naik 8,96% atau sekitar 10,4 triliun rupiah per tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kenaikan ini tidak hanya berasal dari bertambahnya jumlah ASN yang pensiun, tetapi juga dari kebijakan kenaikan tunjangan dan penyesuaian nilai manfaat pensiun. Jika tren ini terus berlanjut tanpa ada perubahan skema, maka anggaran pensiun ASN akan semakin membebani APBN di tahun-tahun yang akan datang. Lalu bagaimana dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar manfaat pensiun ini yang juga nominalnya bisa dikatakan besar begitu ya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini selain dana pensiun yang terus meningkat, biaya operasional untuk pengelolaan dan pembayaran manfaat pensiun juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Seperti halnya pada tahun, kita ambil contoh di tahun 2018 begitu ya. Di tahun 2018, biaya operasional pembayaran pensiun bahkan sudah mencapai 997 miliar rupiah. Dan tahun berikutnya meningkat menjadi 1,01 triliun rupiah di tahun 2019 dan tren kenaikan ini terus terjadi dalam beberapa tahun setelahnya. Namun sepanjang di tahun 2022 hingga tahun 2024 kita amati begitu ya. Di sini justru biaya operasional mengalami penurunan sekitar 700 miliar rupiah dan hal ini juga terjadi akibat adanya efisiensi dalam proses administrasi dan pembayaran dari pembayaran pensiun yang ada. Nah, meski demikian terpantau di tahun 2025 biaya operasional diperkirakan kembali naik, bahkan menurut hitung-hitungan dari Kementerian Keuangan RI bisa mencapai 850 miliar rupiah. Kenaikan ini juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah penerima pensiun dan peningkatan biaya administrasi untuk sistem pembayaran yang lebih modern dan juga efisien. Lalu bagaimana perkembangan jumlah penerima pensiun ASN dari tiap tahunnya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bisa kita lihat dari data ini, seiring dengan semakin banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun, jumlah penerima manfaat juga pastinya terus bertambah. Bisa kita lihat di sini, pada tahun, kita ambil contoh di tahun 2020, di sini jumlah penerima pensiun ASN serta TNI Polri tercatat ada di angka 3,2 juta jiwa orang begitu ya. Dan di sini, memang 4 tahun kemudian atau di tahun 2024, di sini, nah, ini mengalami meningkat atau mengalami peningkatan bahkan di angka 3,6 juta orang. Nah, peningkatan ini menandakan bahwa memang setiap tahunnya ada ratusan ribu ASN yang memasuki masa pensiun dan otomatis menjadi penerima manfaat dana pensiun negara. Dengan tren yang terus terjadi peningkatan ini, tekanan terhadap APBN pastinya akan semakin besar dan jika tidak segera diantisipasi, maka tentunya anggaran pensiun bisa semakin membengkak dalam beberapa dekade ke depannya. Dari hal ini, pemerintah juga harus mulai menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengubah skema pensiun ASN agar lebih sustain atau lebih berkelanjutan. Lalu seperti apa perubahan skema pensiun yang akan diterapkan oleh pemerintah kita? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, sebagai upaya menekan beban APBN yang semakin besar, pemerintah berencana mengubah skema pensiun ASN dari sistem pay as you go menjadi fully funded. Nah, ini juga skema yang tentunya akan diterapkan oleh pemerintah ke depannya. Pay as you go berarti seluruh dana pensiun ASN dibayarkan menggunakan APBN tahun berjalan, yang artinya menjadi beban langsung bagi negara setiap tahunnya. Sarannya 8 juta, kurang lebih seperti itu untuk
program tabungan hari tua. Dan manfaat ini berlaku sampai dengan kita sudah purna, kemudian menjalani masa pensiun sampai dengan kita tutup usia. Jadi tidak berhenti pada saat kita pensiun jadi pegawai, Bapak Ibu. Tetap ini akan terlindungi atau melindungi kita sampai nanti kita sudah pensiun. Kurang lebih seperti itu. Untuk program yang pertama, di program tabungan hari tuanya. Kemudian kita langsung masuk ke program yang kedua, program pensiun. Ya, program pensiun ini kalau saya definisikan berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 69, yang dimana program yang memberikan penghasilan kepada para penerima pensiun, PNS ya, ini dibayarkan setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa kita karena telah mengabdi kepada negara. Nah, yang perlu kita garis bawahi mungkin dalam pengertian ini, pembayaran pensiun di sini, karena masih mengacu ke dalam Undang-Undang 11 tahun 69, masih dibayarkan setiap bulan, ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada pembayaran pensiun sekaligus, tidak ada pembayaran pensiun yang nominalnya sampai 1 miliar gitu ya, karena dibayarkan sekaligus. Ini tidak ada. Ini banyak informasi-informasi hoax gitu ya, yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum Bapak Ibu. Ya, yang dimanfaatkan oleh oknum, kemudian mengatasnamakan taspen, pejabat taspen, pegawai taspen ya, yang bisa katanya mencairkan uang pensiun sekaligusnya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu malah dimintai sejumlah uang oleh oknum tersebut. Kalau misalkan ada Bapak Ibu menerima informasi tersebut, ini sudah dipastikan adalah modus penipuan gitu ya Bapak Ibu ya, karena semua pelayanan taspen ya, klaim, kemudian juga pembayaran pensiun dan sebagainya, ini kami sama sekali tidak memungut biaya sepeser pun dari Bapak Ibu ya. Jadi semua pelayanan yang diberikan gratis. Kalau misalkan ada oknum yang meminta sejumlah uang ke Bapak Ibu, ini sudah dapat dipastikan adalah modus penipuan. Seperti itu. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, karena nanti pada saat Bapak Ibu sudah menjalani masa pensiun, akan terbatas informasi yang kita terima. Akan banyak informasi yang masuk hanya dari media sosial, media YouTube, dan sebagainya. Yang dimana informasi-informasi tersebut belum tentu dapat dipastikan kebenarannya. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami ingatkan sekali lagi, hati-hati terhadap modus-modus penipuan yang mengatasnamakan taspen. Kemudian kewajiban Bapak Ibu PNS ya, dalam program pensiun ini membayarkan iuran sebesar 4,75% dikali penghasilan sebulan. Penghasilan sebulan di sini hanya berdasarkan gaji pokok plus tunjangan istri dan tunjangan anak. Jadi bukan berdasarkan take home pay ya Bapak Ibu, sekali lagi. Jadi Bapak Ibu sebagai PNS ya, sejak diangkat sebagai pegawai negeri gitu ya, ini sudah langsung dikenakan yang namanya iuran wajib pegawai Bapak Ibu. Iuran wajib pegawai ini kalau dulu itu besarannya 10%. 10% dari penghasilan Bapak Ibu. Penghasilan ini dari gaji pokok plus tunjangan keluarga. Ya, 10%. Kalau dulu Bapak Ibu menyetorkan 2% itu untuk BPJS Kesehatan. Kemudian sisanya 8% ini untuk taspen. Ya, jadi total dari potongan gaji Bapak Ibu sejak Bapak Ibu menjabat sebagai pegawai negeri, total iuran ke taspennya adalah 8%. Total iurannya. Ya, dari 8% tersebut dibagi dua ke dalam program tabungan hari tua, kemudian juga ke dalam program pensiun. Untuk program pensiun sebesar 4,75%, tadi di program tabungan hari tuanya sebesar 3,25%. Itulah potongan yang dipotong dari
gaji pokok Bapak Ibu plus tunjangan keluarga untuk nantinya Bapak Ibu terima sebagai tabungan hari tua pada saat Bapak Ibu sudah menjalani atau memasuki masa purna. Seperti itu. Kemudian kewajiban yang kedua yaitu menyampaikan perubahan data keluarga. Ya, lagi-lagi kita diwajibkan untuk menyampaikan perubahan keluarga Bapak Ibu. Yang pertama, apabila ada istri, suami meninggal atau bercerai, ya, atau nanti pada saat kita sudah pensiun, ya, dan sudah berstatus janda atau duda, ingin menikah lagi, ya, ini wajib dilaporkan ke Taspen. Karena untuk komponen gaji pensiun Bapak Ibu, nanti setelah pensiun itu tetap berhak mendapatkan tunjangan keluarga. Jadi tetap ada tunjangan istri, tetap ada tunjangan suami, dan tetap ada tunjangan anak. Ya, di sini tunjangan istrinya itu sebesar 10%. Jadi kalau misalkan istri atau suami kita meninggal atau bercerai, diwajibkan lapor ke Taspen untuk kita mengeluarkan tunjangan tersebut. Ya, agar nantinya tidak ada terjadi keterlanjuran pembayaran tunjangan keluarga, ya, jangan sampai nanti tunjangan keluarganya terbayar terus gitu ya, malah nanti menjadi hutang kepada negara, ya, malah nanti resikonya adalah ahli waris kita yang menanggung, kurang lebih seperti itu. Kemudian menikah lagi di sini diwajibkan maksimal 1 tahun dari tanggal pernikahan wajib dilaporkan ke Taspen, ya, agar kami bisa memasukkan tunjangan istri yang baru atau suami yang baru ke dalam daftar gaji Bapak Ibu. Kalau lebih dari 1 tahun pendaftarannya, maka istri atau suami kita yang baru tersebut tidak dapat dibayarkan tunjangannya, tapi hanya tercatat sebagai ahli waris pensiun atau sebagai anggota keluarga kita. Seperti itu. Kemudian anak yang tertunjang, ya, di sini juga diwajibkan melaporkan, ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang masih aktif, anak yang tertunjang di sini melaporkannya ke bendahara gaji di instansi Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti setelah pensiun, anak yang tertunjang ini melaporkannya ke Taspen, ya, untuk anak yang sudah berusia di atas 21 tahun sampai 25 tahun dan masih kuliah, ya, yaitu melaporkan keterangan masih kuliah. Dan keterangan masih kuliah ini wajib diperbarui setiap tahun, ya, 1 tahun sekali di tahun ajaran baru. Ya, tahun ajaran baru ini sekitar bulan Juli, Agustus, September, ya, kurang lebih. Kalau sudah pendaftaran tahun ajaran baru, langsung minta keterangan masih kuliah Bapak Ibu ke anaknya untuk dilaporkan ke Taspen. Seperti itu. Kemudian pindah kantor bayar dan pindah domisili ini juga wajib dilaporkan ke Taspen. Kemudian selanjutnya manfaat dari program pensiun, di sini yang pertama adalah pensiun bulanan. Ya, pensiun bulanan ini kalau misalkan Bapak Ibu yang saat ini masih aktif bekerja, mungkin komponen manfaat gajinya ini banyak, ya, ada tunjangan kinerja dan lain-lain. Nanti pada saat kita pensiun, manfaat pensiun bulanan ini akan berkurang komponennya Bapak Ibu. Jadi nanti hanya akan tersisa 4 komponen. Ya, yang pertama pensiun pokok, yang kedua tunjangan istri atau suami yang sebesar 10% tadi. Kemudian komponen yang ketiga adalah tunjangan anak sebesar 2%, maksimalnya 2 orang anak yang ditanggung. Kemudian yang keempat tunjangan beras per jiwanya 72.000. Ya, kalau misalkan ada kita menanggung 1 istri dan 2 orang anak, maka hitungannya 4 jiwa. Maka tunjangan berasnya tinggal dikali 4. Sesuai dengan kondisi jiwa yang ada. Seperti itu. Kemudian ada manfaat pensiun terusan. Pensiun terusan ini dibayarkan apabila ada penerima pensiun, PNS, ya, mengalami meninggal dunia. Maka pensiun terusan ini dibayarkan selama 4 bulan kepada istri atau suami atau anaknya, ya, sebesar gaji pensiun tersebut. Kemudian yang ketiga ada pensiun janda, pensiun duda ataupun pensiun yatim.
Kalau tadi penerima pensiun sendiri besarannya itu 75%, ya. Kalau untuk pensiun janda duda atau pensiun yatim, besarannya adalah 36% dari gaji pokok terakhir. Jadi memang sedikit berbeda untuk besaran penerimaan pensiun janda duda dan pensiun yatim. Kemudian ada pensiun ke-13 dan THR, ya. Jadi para penerima pensiun ini juga tetap berhak Bapak Ibu untuk menerima pensiun ke-13 dan THR secara otomatis, ya, tidak perlu ada pengajuan. Kemudian yang terakhir ada manfaat uang duka wafat. Apabila ada penerima pensiun yang mengalami resiko meninggal dunia, maka berhak menerima uang duka wafat kepada ahli warisnya. Seperti itu.